Hai guys, welcome back to my channel Truly Jacqueline. Di video hari ini, seperti kalian lihat di judulnya, aku akan nge-review produk foundation dari MOP Mama Ayang atau Tasya Farasya, ya kan. Nah, di sini aku udah punya produknya. Jadi sebenarnya tuh aku udah dapet seminggu atau 5 hari yang lalu, tapi karena aku sempet sakit juga guys, jadi aku baru bisa nge-review sekarang. Mohon maaf banget. Dan ini tuh produknya sebenarnya udah aku coba, jadi ini bukan first impression, tapi ini lebih ke review yang lebih mendalam lagi. Jadi di sini aku akan bacain dulu klaim dari si produknya. Jadi dia tuh adalah So Extra Peptide Sunscreen Foundation yang punya high coverage dan juga SPF 40 PA++, dan dia tuh punya kandungan skincare ingredients itu seperti peptides dan juga niacinamide. Dan juga dia dilengkapi sama kuas yang padat yang berkualitas tinggi yang bikin kita tuh memudahkan kita dalam memakai si foundation ini, dan bisa dipakai dimanapun dan kapanpun. Coveragenya itu medium to full dan finishnya itu lebih ke velvet matte. Di sini aku udah pakai produknya tuh. Nanti kita akan ngebahas itu. Tapi aku akan kasih tahu dulu packagingnya ke kalian. Cantik banget ya menurut aku. Kayak aku baru pernah lihat foundation seunik ini packagingnya tuh, gemes. Warnanya itu sama ya kayak si primernya, dan juga dia tuh ada brushnya guys. Tuh brushnya tuh ada di atasnya sini, jadi tuh gampang banget untuk kita ambil dan bisa dibawa kemana-mana. Itu kan kayak gepeng gitu lah ya. Nah, dia tipisnya cuma segini. Kalau kalian suka pakai tas yang nggak terlalu gede tuh kayak bisa deh masuk nih. Tuh tipis banget, dan ini tuh enak banget brushnya. Nanti aku akan kasih tahu ke kalian video saat aku pakai si brush ini. Menurut aku untuk aku yang nggak lihai dalam memakai brush, menurut aku ini bagus banget ya guys, karena aku tuh biasanya nggak terlalu nggak terlalu pandai gitu loh untuk pakai brush, tapi menurut aku ini tuh lumayan ngebantu banget gitu. Biasa aku selalu pakai foundation itu tuh pakai sponge, tapi ini gila bagus sih. Jadi tuh rada-rada kayak apa sih, kayak kabuki brush gitu loh. Ini bener-bener padat dan juga pendek, enak banget deh. Dan di sini foundationnya itu ada di mana? Foundation itu ada di bawah sini guys. Tuh. Jadi ini tutupnya tuh kalian bisa taruh di bawah buat pegangan si brushnya itu, enak banget. Dan ini tuh packagingnya, dia tuh isinya 30 ml. Menurut aku untuk foundation kayaknya ya standar isi 30 ml gitu. Dan juga dia tuh teksturnya, aku mau kasih tahu dulu, thick gitu loh, kayak tebel. Dan ini kadang tuh rada susah di pencet ya guys, mohon maaf. Ini harus agak tekan. Nah, ini baru keluar, dia tuh kayak gini, kental banget. Jadi mungkin karena packagingnya tuh rada pipih gini, jadi agak susah untuk mencetnya. Jadi harus agak tekan gitu. Dan ini tuh thick banget, bener-bener tebel. Karena ini emang untuk klaimnya sendiri itu medium to full ya guys tuh. Dan ini tuh aku pakai shade yang LN1 Light Skin with Neutral Undertone. Jujur awalnya tuh aku bingung banget untuk pilih shade-nya yang mana, karena aku tuh mungkin belum terbiasa kali ya sama shade-shade-nya dari MOP. Dan juga untuk di model-modelnya tuh aku rada bingung, karena waktu itu ada yang LW2 kalau nggak salah itu lebih terang daripada LN1 kalau nggak salah. Nah itu tuh jadinya aku rada, aku pilih yang mana nih gitu. Dan akhirnya 30 menit sebelum launching produknya, Tasya Farasya tuh kayak makeup-makeupan gitu sama temennya. Nah di situ tuh aku baru bisa nentuin shade aku yang pasnya tuh di mana, karena mungkin langsung dipakai di real skin, maksudnya real skin yang nggak pakai banyak makeup gitu ya. Jadi lebih kebayang oke, ini shade gue gitu. Kayak gitu sih guys. Kalau menurut kalian gimana untuk shade-nya? Dan dia tuh punya 12 shade. Menurut aku gila, lumayan sih, banyak banget. Dan ini yang LN1. Awalnya tuh aku takut keterangan, tapi pas aku nonton si teman-temannya Tasya Farasya pada makeupan itu, aku yakin nih kayak shade aku. Dan ternyata lumayan cocok banget. Tadi hampir aja aku ngambil yang MN1, which is itu gelap banget, tapi aku kayak takut keterangan gitu loh, karena kalau di foto yang model-modelnya itu super cantik-cantik banget semuanya. Tapi aku kayak takut gitu loh, ini benar nggak ya shade gue gitu, karena mungkin udah pakai make up dan photoshoot yang profesional gitu guys. Nah oke, udah cukup kita pembahasan shade-nya sampai situ. Dan ini tuh dia tuh akan sedikit oxidize, tapi oxidize-nya menurut aku in a good way, karena lihat deh, ini tadi udah aku pindahin sedikit ke sini, malah lebih masuk gitu loh ke kulitku kalau misalkan udah oxidize dikit gitu, cucok. Dan oxidize-nya bukan yang oranye ya, atau pink gitu, bukan. Dia tuh kayak sedikit banget slightly oxidized gitu. Menurut aku masih oke banget. Nah ini udah aku pakein.
Jadi di sebelah sini tadi aku pakein primernya dari MOP, yang sebelah sini aku nggak pakai primernya MOP, dan semuanya ini aku udah pakai concealer MOP dan juga bedak MOP juga. Jadi lihat deh, flawless banget, bingung. Emang ya tidak diragukan lagi lah ya kalau Tasya Farahsya ngebuat produk tuh harus begini gitu. Kayak bener-bener aku ngerasa ini emang full coverage. Aku akan coba zoom dulu. Gila, bagus banget sih. Ini buat sehari-hari ya, aku kayak gini berasa Tasya Farahsya lah. Kayak mereka kan, karena Tasya kan selalu full coverage everyday gitu kayaknya tuh. Gila, dosa-dosa di muka aku tuh kayak hilang gitu. Dan menurut aku perbedaan pakai primer dan juga nggak pakai primer itu lebih ke aplikasinya, karena waktu aku nggak pakai primer, nanti aku akan kasih videonya, itu rada apa ya, rada keset, mungkin bisa aku bilang rada keset pengaplikasiannya. Tapi pas udah yang sebelah sini aku pakein primer, itu lebih smooth, glidely, kayak lebih halus gitu loh. Untuk makainya tuh lebih gampang menurut aku. Tapi untuk ketahanannya nanti akan kita coba. Tuh, so far yang pakai primer juga kayaknya pori-pori aku lebih ngeblur. Walaupun yang ini juga udah lumayan oke sih menurut aku. Cakep banget. Nah, ini di kulit aku yang kering kayak gini ya guys. So far masih aman banget, tapi nanti aku akan coba pakai 6-9 jam untuk tahu si ketahanan dari foundation ini. Dan langsung aja aku mau langsung kasih ke kalian proses aku saat pemakaiannya tadi. Oke guys, jadi nanti aku akan update lagi ke kalian 6-9 jam lagi untuk pemakaian si foundation ini. Apakah nanti bakal nempel di masker atau dia ada creasing atau apapun, nanti aku akan update ke kalian. Jadi jangan kemana-mana. Hai guys, kembali lagi. Tadi mohon maaf banget, aku lupa ngasih tahu aku selesai makeupnya jam berapa. Tadi aku selesai makeup jam 2 karena setengah 3 aku harus jemput anak aku ke sekolah. Dan sekarang sudah jam 9. Nah, jadi aku udah pakai sekitar 7 jam berarti. Dan langsung aja aku mau ngezoomin lagi ke muka aku. Nah, tuh kayak gini sebelah kanan nih yang aku nggak pakein primer, dan yang di sini aku pakein primer. Tuh, nah kalau kita bisa lihat, jadi yang pakai primer itu dia lebih tahan gitu, kayak lebih masih aman banget menurut aku. Bahkan di daerah hidung sini tuh udah bener nggak terlalu creasing banget kayak biasanya aku pakai produk-produk foundation yang lain. Tapi yang di sebelah kanan ini aku nggak pakein primer, dia lumayan di daerah hidung ini tuh kayak agak oily banget. Tadi tuh aku sebenarnya nggak keluar kemana-mana ya guys, maksudnya kayak cuman jemput anak aku dan juga itu kayak di mobil doang, dan kayak keluar tuh cuma bentar. Dan di Bali tuh lagi lumayan dingin, jadi kayak nggak keringetan gitu. Padahal aku udah masak juga nih pakai ini foundation, jadi kayak ya seberminyak-minyaknya tuh cuma segini doang. Dan di kulit aku yang kering, menurut aku ini masih aman banget sih ya. Tuh kayak
keluar minyaknya sedikit, tapi jadinya tuh nyaman banget di muka aku. Cuma daerah sininya aja tuh yang aku nggak pakein primer. Dia tuh rada creasing sedikit di bagian hidung, tapi yang lainnya tuh masih aman banget tuh. Apalagi yang ini bagus banget. Itu guys, jadi kesimpulannya menurut aku si MOP ini untuk di kulit kering itu tuh masih oke banget, masih enak banget dipakai, apalagi kalau kalian gabungin sama primernya MOP juga. Ini bagus banget menurut aku. Ini emang do the job tuh perfectly banget, karena menurut aku yang di daerah yang pakein primer ini tuh lebih, pengaplikasiannya tuh lebih smooth lagi, dan juga hasil selama 7 jam itu di kulit aku yang kering dia tuh nggak bikin kayak bikin matte banget gitu loh, tapi kayak si foundation ini kan velvety matte, dan yang ini tuh kayak cuman primer yang nahan anti keki di muka kita, itu tak malah bikin kayak lebih hydrating gitu loh menurut aku yang sebelah sini. Tapi kalau yang sebelah sini, dan dia tuh jadi kayak nggak creasing sama sekali, hampir nggak creasing sama sekali yang sebelah sini. Bahkan, tapi kalau misalkan kalian mau nggak pakai primer kayak aku, mungkin akan ada lah sedikit creasing gitu, tapi ya, menurut aku juga masih minimal banget nggak sih untuk pemakaian 7 jam. Nah kayak gitu guys. Tadi aku juga pakai masker, tapi mohon maaf banget nih karena masker aku tuh lagi habis, jadi alhasil aku pakai masker anakku. Jadi ya kayak gini maskernya, dan ini hasilnya guys tuh. Nah karena kulit aku kering mungkin ya, jadi dia tuh bener-bener nempel gitu di muka. Jadi tuh creasingnya tuh dikit banget nih, bahkan karena ini mungkin lebih deket sama pipi ya, ini tuh kayak sebelah kanannya nggak pakai primer, yang sebelah sini yang nggak pakai primer tuh dia agak ada sedikit banget, sedikit, bener-bener dikit. Dan ini tuh di bagian hidung aja kayak cuma segini tuh, padahal kan ini masker anak ya, masker anak tuh bener-bener ngepet di muka. Tapi ini aman gitu loh guys, love banget sumpah. Makanya aku pernah nonton videonya Tasya Farasya tuh yang dia bilang kalau untuk di dry skin tuh aman banget si foundation ini, bener banget, karena dia juga sendiri punya dry skin gitu kan. Jadi pasti dia udah memperhitungkan matang-matang nih untuk dry skin harus senyaman mungkin. Nah menurut aku tuh ini oke banget sih. Ini tuh gila, pakai sehari-hari aja, walaupun dia tuh emang full coverage ya, tapi nggak nyangka aku bakal senyaman ini, karena aku udah takut kan kalau si produknya itu dibilangnya tuh thick banget formulanya, dan juga medium to full coverage. Aku kayak mikirnya udah wah dempul parah, tapi enggak sih guys. Menurut aku tuh ini dia ngasih coverage yang tinggi, tapi bener-bener nyaman banget di kulit aku yang dry ini. Jadi kalian kalau misalkan kulitnya dry kayak aku, kalian bisa akalin juga, selain pakai MOP primer, kalian bisa pakai hydrating primer yang lain, atau pakai setting spray yang bikin yang hydrating gitu loh setting spraynya. Jadi meminimalisir rasa kayak kering di muka gitu. Dan juga jangan lupa pakai skincare dan juga sunscreen. Tapi menurut aku tadi aku nggak pakai setting spray lagi, karena aku jarang banget pakai setting spray. Menurut aku ini oke banget sih menurut aku. So ya, jadi kalau misalkan kalian mau cobain, nanti aku akan kasih linknya di bawah, kalian bisa beli langsung dari situ. Jadi aku nggak tahu sih ya, tapi kalau si shade-shade-nya itu masih lengkap atau enggak, jadi kalian gercep aja langsung lihat ke toko officialnya di Sociola dan juga Shopee. Gitu aja kayaknya review aku hari ini, kayak bener-bener singkat, padat, dan jelas, karena emang produknya udah sebagus ini menurut aku. Jadi kalian jangan ragu juga untuk nyoba. Thanks guys for watching, and see you in my next video. Bye!